Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini insyaallah kita akan memulai kajian rutin sebulan sekali. Kita akan menggunakan panduan yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang merupakan kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu bahwasanya perawi yang paling diakui kredibilitasnya nomor satu adalah Imam Bukhari, nomor dua adalah Imam Muslim. Maka ketika dua perawi ini sepakat terhadap sebuah hadis, maka hadis itu akan diterima oleh umat, maka disebut dengan muttafaqun alaihi. Disepakati hadis itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apabila ada hadis yang disepakati oleh dua imam ini, maka hadis itu adalah derajatnya dianggap paling kuat di dalam khazanah keislaman, khazanah keilmuan Islam. Oleh karena itu kita supaya fokus kepada isi, tidak memperdebatkan apakah hadis itu sahih atau tidak, maka kita gunakan kitab ini sebagai panduan, sehingga nanti isinya itu tidak ada yang kemudian mempertanyakan itu hadisnya sahih apa tidak. Karena dari awal kita sudah bilang bahwasanya kitab ini merupakan kitab kumpulan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah menfirmankan atau Al-Quran menyebutkan tentang sesuatu, orang hanya fokus kepada isinya. Karena kredibilitas ayat itu tidak ada yang meragukan, apalagi ya bagi seorang mukmin. Maka ketika kita membaca ayat itu bisa fokus kepada konten yang dibawa oleh ayat itu, ya. Sehingga perdebatannya adalah apa makna di balik ayat ini, kesimpulannya apa, kaitannya dengan ayat yang lain apa. Tidak ada satu orang pun yang kemudian mempertanyakan ayat itu benar nggak? Nggak boleh. Karena kalau orang mengatakan ayat itu benar apa tidak, berarti keimanannya kepada kitabullah telah runtuh, karena dia mempertanyakan keabsahan Al-Quran. Nah, untuk mengiringi itu, bahwa bekal kita ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan apa-apa yang dilakukan sahabat tetapi didiamkan oleh Nabi. Itu disebut dengan takrir. Apa yang terjadi pada sahabat atau dilakukan oleh salah seorang sahabat, Nabi kemudian diam. Maka diamnya Nabi itu dianggap sebagai sebuah persetujuan. Karena para ulama menetapkan satu rumus, tidak mungkin seorang nabi diam ketika melihat sebuah kemungkaran. Nah, beda sama kita. Kalau kita melihat kemungkaran, mungkin saja bisa diam. Tetapi kalau nabi
itu tidak mungkin seorang utusan Allah diam tidak mengoreksi sebuah kekeliruan. Maka ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu, tetapi Nabi tahu lalu Nabi diam, berarti tindakan itu secara tidak langsung adalah disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, sunnah Nabi itu ranking pertama adalah perkataannya Nabi, qaul, sabda Nabi. Kenapa? Karena sabda Nabi itu yang mengucapkan adalah Nabi sendiri, sehingga orang tidak punya tafsiran lain. Kalimatnya jelas, maksudnya jelas, diucapkan oleh Nabi secara langsung, maka itu adalah ranking pertama dari sunnah Nabi adalah perkataannya atau sabdanya. Ranking yang kedua adalah perbuatan Nabi. Nabi melakukan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lalu kemudian sahabat melihat apa yang dilakukan Nabi itu, lalu kemudian menarasikannya. Seperti misalnya Abu Hurairah mengatakan, aku melihat Nabi begini. Aku melihat Nabi. Berarti perbuatan Nabi dipotret oleh sahabat dan dinarasikan dengan kata-kata. Ini menjadi ranking yang kedua. Kenapa jemaah sekalian ini menjadi ranking yang kedua? Karena belum tentu narasinya itu akurat seperti yang Nabi maukan. Itu kan tafsiran sahabat. Sahabat melihat perbuatan Nabi, kalau cuma perbuatan apa adanya diceritakan, itu no problem. Tetapi kalau perbuatan itu sekaligus juga tafsirannya oleh sahabat, ya, misalnya Nabi melakukan begini karena begini, ada karena begini. Nah, kok bisa memastikan karena begini? Berarti apa? Itu makanya para ulama meletakkan perbuatan Nabi itu pada ranking yang kedua, karena dimungkinkan masih ada bias. Karena Nabi cuma melakukan, yang memotret peristiwa adalah sahabat. Tetapi ini juga disebut dengan sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan Nabi. Ini lebih dilematis lagi, ya, sesuatu yang diketahui Nabi tetapi Nabi tidak berkomentar. Contoh misalnya tentang dalam syariat Islam itu ada namanya azl. Azl itu adalah dalam bahasa medis adalah coitus interruptus, yaitu ketika suami dan istri melakukan hubungan badan lalu tidak membiarkan spermanya keluar di dalam tetapi dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Nah, salah satu yang kemudian mengambil dalil bolehnya permasalahan ini adalah kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami, ini versi sahabatnya, seorang sahabat menceritakan seperti itu. Kami melakukan azal, melakukan coitus interruptus pada saat Al-Quran turun. Maksudnya apa? Pada saat Nabi hidup. Dan Nabi tidak memberikan komentar itu boleh atau dilarang. Contoh yang lain adalah tindik bagi anak perempuan. Tindik bagi anak perempuan itu tidak ada perintah, tidak ada pula larangan. Dan pada zaman Nabi itu sudah ada tindik untuk anak perempuan itu ketika lahir. Dari situ kemudian disimpulkan, oh kalau begitu orang menindik anak perempuan itu tidak apa-apa. Kenapa? Nabi tahu peristiwa itu pada zamannya, tetapi Nabi diam. Ini yang kemudian disebut dengan takrir. Nah, ini adalah bentuk yang paling lemah dari sunnah Nabi. Jika ada takrir, kemudian ada perbuatan Nabi, maka takrirnya kalah karena derajatnya lebih lemah. Kalau ada persetujuan Nabi, kemudian ada sabda Nabi, maka
kesimpulan bahwa ada persetujuan itu kalah karena sabda Nabi membatalkan asumsi persetujuan itu. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini luar biasanya agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibiarkan oleh para sahabatnya hidup dan apa yang beliau lakukan selama hidupnya itu dibiarkan hilang begitu saja, tetapi mereka menghafalkan sabdanya, kemudian memotret perbuatan Nabi, bahkan termasuk menanyakan bagaimana keadaan Nabi kepada istrinya dan sebagainya. Termasuk adalah takrir atau persetujuan Nabi terhadap sebuah peristiwa. Ini kemudian diriwayatkan dari sahabat kepada tabi'in, generasi sesudahnya kepada muridnya, kemudian diturunkan lagi kepada muridnya, diturunkan lagi kepada muridnya, sampai pada akhirnya pada era para perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama yang lain, mereka khawatir bahwasanya warisan ini akan hilang kalau mata rantai periwayatan ini dibiarkan hanya terjadi secara lisan terus-menerus. Karena mata rantai periwayatan dengan lisan itu sangat mudah terjadi bias, ada pengurangan atau penambahan atau penggantian kosakata yang asli. Dulu Nabi menggunakan kosakata A, tapi orang ingatnya menceritakan ulang dengan kosakata B. Ini kan ada bias, ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan diksi. Maka kemudian pada zaman Imam Bukhari, pada zaman ulama-ulama hadis, mereka kemudian menuliskan hadis itu supaya tidak lagi diwariskan dengan cara lisan ke lisan, tapi sudah melalui tulisan, terdokumentasikan melalui tulisan. Padahal sebelumnya Nabi melarang itu. Sebelumnya Nabi melarang itu. Pada awal-awal diturunkannya Al-Quran, Nabi melarang, la taktubu anni ghairal Quran, jangan menulis apa yang berasal dariku selain Al-Quran. Maka kemudian para sahabat hanya menuliskan Al-Quran, sedangkan sabda Nabi yang bukan Al-Quran tidak mereka tulis, tetapi mereka ingat. Lalu kemudian diajarkan kepada muridnya, muridnya lagi, sampai kepada Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Jamaah sekalian, larangan ini, nah ini pentingnya memahami Islam. Ada dua cara memahami Islam. Pertama adalah secara letterlek, zahiri. Yang kedua adalah menggunakan analisa maksud. Apa sih maksud di balik kalimat itu? Dalam sabda Nabi ini, jangan kamu tulis apa-apa dariku kecuali Al-Quran. Ini kalau kita menggunakan madhab zahiri, letterlek, maka kita dosa menuliskan hadis ini. Kita dosa menuliskan hadis ini. Kenapa? Nabi melarang untuk menuliskan kecuali Al-Quran. Tetapi kenapa kemudian para ulama menuliskannya? Mereka memahami bahwa sabda Nabi itu adalah karena dikaitkan oleh situasi dan kondisi pada awal-awal turunnya Al-Quran. Bahwa Nabi SAW khawatir ayat-ayat Al-Quran kemudian tercampur dengan sabda Nabi yang bukan Al-Quran. Maka setelah Al-Quran sudah terdokumentasikan lengkap, tidak mungkin lagi orang kemudian menambahkan ayat baru karena merasa baru ingat, tadinya lupa, atau tadinya cuma ada satu sahabat yang mendengarkan. Al-Quran sudah terdokumentasikan lengkap sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, disempurnakan zaman Umar bin Al-Khattab, pada zaman Utsman bin Affan bahkan kemudian dikirim ke wilayah-wilayah. Maka kekhawatiran akan terjadi penambahan atau pengurangan Al-Quran sudah hilang. Maka
kemudian para ulama menyimpulkan kalau begitu sudah tiba waktunya untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena kekhawatiran tercampur dengan Al-Quran sudah hilang. Nah, inilah pemahaman terhadap Islam yang diambil oleh para ulama, yaitu bukan pemahaman zahiri. Seandainya agama ini dipahami dengan cara zahiri, letterlek, maka hadis ini sudah punah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berani menuliskan hadis, karena pernah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan bahwa memahami Islam kemudian sesuka-sukanya sendiri, ya. Memahami sendiri maksud apa yang disabdakan Nabi, terlalu melebar kemana-mana. Akhirnya ini boleh, ini boleh, ini boleh, ya. Melebar kemana-mana bahwa semuanya menjadi boleh dengan satu saja kata kunci, asal niatnya baik. Padahal dalam Islam tidak selalu niat yang baik, tidak selalu suka sama suka. Niat yang baik itu bisa menyebabkan sebuah amal itu menjadi benar. Niat memang salah satu aspek diterimanya amal, tetapi dia bukan satu-satunya standar untuk diterimanya sebuah amal. Sebab untuk diterimanya amal itu ada dua. Pertama adalah niatnya baik untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, mengikuti cara yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu meskipun niatnya baik. Contoh misalnya, ketika waktu kosong antara subuh dengan zuhur itu yang ada salat duha. Tetapi kemudian kita merumuskan ada jenis salat sendiri, dinamai sendiri, dengan jumlah rakaat dirumuskan sendiri. Niatnya apa? Niatnya baik, supaya kita lebih ingat kepada Allah. Enggak cukup cuma ada duha, kita masih pengen ada tambahan lagi. Kan niatnya baik, rukuk dan sujud kita kan untuk Allah. Apa salahnya? Ya salah, karena Nabi SAW tidak mencontohkan itu. Nabi mencukupkan pada nama-nama salat yang kita kenal, yaitu salat subuh, salat duha, salat zuhur, dan seterusnya. Maka ketika kita terlalu melebar bahwa kita boleh melakukan apa saja, yang penting niatnya baik, itu juga berlebihan. Memahami Islam secara letterlek itu juga salah. Jadi kita sebaiknya adalah pertengahan. Lihat situasi dan kondisinya. Oh, situasi dan kondisi saat itu adalah dengan tujuan untuk menjaga orisinalitas Al-Quran. Maka larangan itu ditaati oleh para sahabat. Tidak ada yang berani menuliskan Al-Quran. Tetapi ketika situasi dan kondisinya telah berubah, bahwa Al-Quran sudah terdokumentasikan secara sempurna, dan khawatir bahwa hadis-hadis Nabi ini akan hilang karena terjadi distorsi dalam menyampaikannya dari lisan ke lisan, maka kemudian menuliskannya menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah pertengahan. Pertengahan kita dalam mengambil Islam ini tidak letterlek menjadi kaku sehingga kemudian sabda Nabi menjadi hilang karena tidak ada yang berani menuliskannya, atau ketika kekhawatiran sabda Nabi itu hilang karena tidak ditulis, tidak juga berani menuliskannya karena khawatir oleh larangan dalam hadis Nabi. Nah, ini adalah cara berislam yang pertengahan. Tidak terlalu melebar kemana-mana, semuanya menjadi boleh. Tidak pula letterlek, pokoknya kalau dilarang, padahal situasi dan kondisinya sudah mengalami perubahan, kemudian hanya berpegang pada hal yang letterlek itu. Jemaah sekalian, jadi kita akan membahas tentang hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, sehingga nanti kita tidak lagi mundur ke belakang mempertanyakan itu hadisnya benar atau tidak. Jemaah sekalian, kita masuk kepada hadis yang pertama.
Hadis yang pertama di dalam kitab ini Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis Ali qala, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu anni fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kalian membuat kebohongan atas nama aku, membuat kebohongan atas nama Nabi. Maksudnya apa? Membuat satu narasi, menyusun suatu kalimat, lalu kemudian mengatakan bahwa kalimat ini adalah sabda Nabi. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Karena sesungguhnya siapa yang membuat kebohongan atas namaku, maka pasti tempat kembalinya adalah neraka. Maka dia pasti akan masuk neraka. Jemaah sekalian, hadis yang berbicara dengan tema ini ada 4. Hadis yang kedua juga sama, hadis yang ketiga juga sama, dan hadis yang keempat. Maka kita akan bacakan keempat-empatnya. Kalau yang pertama tadi adalah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya yang menghalangiku untuk menceritakan hadis kepada kamu, menceritakan banyak-banyak tentang hadis. Beliau itu minimalis dalam menyampaikan hadis, tidak berani menyampaikan hadis terlalu banyak. Kenapa? Karena khawatir akan terkena sabda Nabi, siapa yang sengaja membuat kebohongan atas namaku, maka pastilah tempat duduknya nanti adalah di neraka. Ini hadis yang kedua dari sahabat Anas. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat kebohongan atas nama diriku dengan sengaja, maka pasti tempat kembalinya atau tempat duduknya adalah di neraka. Ini adalah sahabat Abu Hurairah yang ketiga. Kemudian sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ini sahabat yang keempat, mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas nama diriku tidak seperti berdusta atas nama salah seorang di antara kamu. Siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka pastilah tempat duduknya nanti adalah di neraka. Jamaah sekalian, 4 hadis ini isinya sama. Isinya adalah melarang untuk seseorang menceritakan suatu kalimat lalu mengatakan bahwa kalimat itu dari Nabi. Nah, ini tidak boleh. Makanya sebagai adab atau sopan santun para ulama ketika menceritakan sebuah hadis, itu diakhiri dengan kalimat au kama qala, atau seperti itulah yang dikatakan Nabi, ya. Menjaga supaya jangan sampai kata-kata yang disusun itu ternyata ada kekeliruan lalu mengatakan ini sabda Nabi, padahal kata-katanya tidak akurat dari Nabi. Maka kemudian diakhiri dengan au kama qala, atau sebagaimana yang disabdakan, atau kurang lebih seperti itulah yang disabdakan. Nah, ini kan berarti mengakui bahwasanya kalimatnya itu mungkin tidak akurat dari Nabi, mungkin ada sedikit
tidak pas dari segi pilihan kata, maka kemudian mengatakan itu. Seperti kita mengakhiri suatu jawaban, misalnya ketika ada orang yang bertanya, mengakhiri dengan kalimat wallahu a'lam, tetapi Allah yang lebih tahu. Ya, artinya bisa jadi jawaban saya keliru, Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, ini adalah bentuk adab, ya, bentuk etika seorang mukmin ketika menyampaikan sabda Nabi. Jamaah sekalian, hadis ini penting sekali karenanya diletakkan di awal oleh penulis atau perangkum kitab hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Karena ini menjadi kunci bahwa semua yang ada di dalam kitab ini itu sebetulnya sudah melalui penelitian yang sangat panjang oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim tentang perawinya seperti apa, apakah perawinya itu cukup punya daya hafalan yang bagus, apakah perawinya itu orangnya memang suka ngelantur ataukah orangnya suka lebay. Diceritakan suatu masalah, ketika menceritakan ke orang lain itu yang aslinya satu, menceritakan ulang bisa menjadi tiga, ya. Ini kan tipe-tipe orang yang lebay, ya. Menceritakan ulang itu kemudian terasa lebih dramatis. Ataukah orang yang normal, kemudian antara yang menceritakan dengan yang menerima, apakah secara usia masuk? Jangan-jangan dikatakan ini menceritakan kepada fulan, tetapi fulannya baru lahir, berarti nggak nyambung, berarti ini ada kejanggalan. Bagaimana mungkin orang baru lahir ketika yang bersangkutan sudah wafat, kok dikatakan dia mengambil dari ini? Ini pasti ada kebohongan. Penelitian yang sangat rumit. Makanya ilmu yang termasuk, ya, ilmu di dalam khazanah keilmuan Islam yang sangat sulit, termasuk yang sangat sulit itu adalah ilmu tentang hadis. Ilmu tentang hadis itu Masya Allah luar biasa sulit, karena harus menghafal teksnya, menghafal siapa perawinya, kemudian versi perawi ini tadi teksnya seperti apa, versi perawi ini teksnya tadi seperti apa, lalu kemudian mengerti perawi itu ngambilnya dari siapa, setelah dari siapa lagi, itu hafal semua. Maka andaikan Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama hadis pada zaman dahulu tidak menuliskannya untuk kita, tentu sunnah Nabi itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi bekasnya. Karena apa? Distorsi ketika orang mentransfer ilmu ini secara lisan, ada penambahan pengurangan yang sangat dahsyat. Apalagi jarak kita dengan Nabi adalah 1400 tahun lebih. 1400 tahun itu sudah berapa generasi? Betapa banyak distorsi yang akan terjadi, ya. Maka agama ini menjadi hilang, ya. Separuh agama ini hilang karena yang tersisa tinggal Al-Quran. Maka dengan kombinasi Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak ada satupun kata yang berbeda di seluruh dunia. Ini adalah karunia Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sunnah Nabi juga dijaga oleh Allah, meskipun tidak ada jaminan kalimat itu. Dengan Allah takdirkan ada orang-orang hebat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, maka warisan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi ini bisa kita nikmati sampai hari ini. Jemaah sekalian, apakah orang yang mencintai Nabi pasti akan takut membuat kedustaan atas nama Nabi? Ternyata jawabannya belum tentu. Ternyata dalam sejarah Islam itu ada
orang-orang yang didorong kecintaan yang begitu tinggi kepada Nabi, kecintaannya begitu tinggi kepada Islam, itu justru membuat kebohongan untuk kepentingan kecintaannya kepada Islam dan kepada Nabi itu. Contohnya misalnya, dalam misalnya, saya buat saja permisalan yang nggak ada. Ya. Saya buat permisalan yang nggak ada. Contoh misalnya, orang ini sangat mencintai Nabi, sangat mencintai Islam, tapi mendapati masyarakat kok susah sekali diajak sholat ke masjid, senengnya malah main HP misalnya gitu ya. Akhirnya kemudian dibuatlah narasi, karena dia kan seorang misalnya tokoh agama gitu ya, dianggap sebagai ulama, kemudian menciptakan sebuah narasi. Siapa yang meninggalkan sholat jamaah, maka keluarganya akan dimiskinkan 7 turunan. Wah, misalnya. Akhirnya apa? Orang tuh takut untuk tidak sholat ke masjid. Akhirnya orang pergi ke masjid. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah sabda Nabi. Jadi keluarnya sabda Nabi ini adalah justru didorong oleh rasa cinta kepada Nabi, rasa cinta kepada Islam, supaya orang-orang itu mau datang ke masjid, sholat ke masjid. Tetapi kesalahan dia adalah dia kemudian membuat narasi sendiri dan mengatasnamakan kepada Nabi. Maka jamaah sekalian, hadis ini sangat penting. Hadis ini sangat penting. Banyak sekali ditemukan dalam penelitian para ulama hadis-hadis, terutama ini ciri-cirinya, itu adalah hadis-hadis yang bicara tentang angka. Misalnya begini, siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali pada malam Jumat, nanti akan begini. Orang mengatakan ini sabda Nabi. Nah, hati-hati kalau sudah ada orang mengatakan itu sabda Nabi tapi bicaranya angka-angka. Itu rawan. Ya, rawan apa? Rawan itu adalah narasi orang lalu diatasnamakan kepada Nabi. Jamaah sekalian, ini sangat penting sebagai cara untuk menjaga agama ini tetap orisinal. Jangan sampai umat Islam kemudian terombang-ambing, hidupnya itu justru dikendalikan oleh narasi-narasi yang dikatakan itu dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Gara-gara orang membaca hadis itu dalam tanda kutip, akhirnya dia begitu semangat untuk membaca itu 1000 kali setiap malam Jumat. Padahal Nabi tidak pernah mensabdakan itu. Dia melakukan sesuatu karena dorongan cinta kepada Nabi, tetapi tertipu karena itu ternyata bikinan orang. Ini kan kejahatan. Kejahatan meskipun niat awalnya adalah kebaikan. Karena membuat agama ini menjadi kasihan umat kita. Kasihan umat kita kemudian hidupnya tidak lagi terkawal oleh ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih, tetapi hidupnya justru dikawal oleh sabda-sabda yang ternyata itu bukan dari Nabi. Jamaah sekalian, itu kan mirip dengan begini ya. Kalau di sistem negara kita, siapakah yang berhak membuat undang-undang? Yang berhak membuat undang-undang namanya DPR. Maka kalau ada rumusan itu disetujui oleh DPR, lalu diresmikan, lalu adakah orang yang kemudian berkumpul sendiri mengaku sebagai rakyat, lalu kemudian membuat undang-undang, lalu mengatakan ini disetujui oleh DPR? Orang pasti akan mengatakan ini tidak benar, ini adalah ilegal. Nah, ini adalah perumpamaannya mirip dengan itu. Nabi adalah sumber syariat. Sumber syariat ini adalah Allah dan Rasulnya.
Allah dan Rasulnya mirip dalam konteks negara kita adalah DPR. Maka tidak boleh orang meskipun dengan niat baik itu kemudian memasukkan kalimat lalu dikatakan itu adalah undang-undang. Sebab sabda Nabi itu adalah undang-undang. Ayat-ayat Allah itu adalah undang-undang. Ketika orang sembarangan memasukkan kalimat ke dalam undang-undang, maka dampaknya sangat luas. Orang seharusnya santai, lalu kemudian terinspirasi oleh hadis itu berbondong-bondong melakukan sesuatu, padahal Nabi tidak memerintahkannya. Diteliti ternyata hadisnya dhaif. Nah, makanya kalau ada hadis yang dikategorikan dengan istilah dhaif, maka kita perlu hati-hati, perlu waspada. Ya. Kalau itu berbicara tentang hukum, pasti akan ditolak oleh para ulama. Jika ada hadis sahih yang membantahnya, ada ayat yang isinya adalah membantahnya, ini akan tersingkir dengan sendirinya. Hadis yang disebut dengan dhaif itu ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk bisa diakui atau untuk bisa dipakai. Tetapi untuk memunculkan suatu amalan itu tidak bisa kita menyandarkan pada hadis yang dhaif. Contoh misalnya memunculkan amalan yang mestinya tidak ada membaca la ilaha illallah 1000 kali, lalu kemudian muncul amalan itu disebabkan oleh sebuah hadis yang dhaif, ini tidak boleh. Hadis yang dhaif itu tidak kuat untuk memunculkan suatu amal. Maka jangan menyandarkan sebuah amal kepada hadis yang dhaif. Jamaah sekalian, 4 hadis ini kalau kita simpulkan mengandung dua redaksi. Yang pertama adalah ada kalimat jangan melakukan kebohongan atas namaku. Yang kedua adalah siapa yang melakukan kebohongan dengan sengaja atas namaku. Nah, ini berarti apa? Berarti berbahaya. Ternyata melakukan kebohongan atas nama Nabi untuk dilarang itu tidak harus dengan sengaja. Tanpa sengaja pun dilarang. Tanpa sengaja pun dilarang. Ini adalah teks dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La takdzibu alayya. Jangan kamu berbohong atas namaku. Enggak ada kalimat sengaja. Berarti mau sengaja atau tidak sengaja itu dilarang. Itulah makanya kita harus hati-hati sekali untuk mengatakan itu adalah sabda Nabi. Meskipun tidak sengaja, tetapi kita membawakan sesuatu yang itu bukan dari Nabi, tapi kita katakan dari Nabi, itu akan terkena hadisnya. Makanya kita harus mencukupkan kepada teks hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis-hadis sahih atau minimal hasan yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Jangan terlalu banyak membawakan hadis-hadis yang kategorinya adalah dhaif. Apalagi ada satu lagi namanya hadis itu maudhu'. Maudhu' itu dipalsukan. Ini dipalsukan. Dan salah satu yang dianalisa oleh para ulama sebagai hadis yang dipalsukan itu sangat terkenal, itu adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itu maudhu'. Maudhu' itu artinya dipalsukan. Para ulama tidak bisa mencari ini siapa. Narator awalnya itu enggak tahu. Ini siapa pertama kali yang mengucapkan kata-kata ini. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tetapi sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Nah, itulah makanya hadis ini masih sangat relevan untuk kehidupan kita, karena banyak sekali hadis-hadis populer dan banyak amalan umat Islam yang populer
dilakukan oleh banyak umat Islam, tetapi sesungguhnya dasarnya adalah yang disebut hadis, tetapi sebenarnya adalah lemah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketaatan kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Salah satu bentuk ketaatan kepada Rasul itu adalah tidak berani membuat satu kalimat lalu mengatasnamakan Nabi. Ini salah satu bentuk ketaatan kepada Nabi. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga ada bagaimana adab kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah, dan jangan kamu mengeraskan suaramu seperti kamu bicara dengan orang biasa. Kalau sama orang biasa kita bicara keras, candaan segala macam itu biasa. Tapi kalau kepada Nabi, kata-katanya harus pelan, ya, santun, ya, tidak boleh ngegas, lebih kencang dibanding suara Nabi. Artinya bahwa kecintaan kita kepada Nabi, ketaatan kita kepada Nabi, ternyata poin yang disebut dalam hadis ini seringkali ketinggalan. Menyampaikan salawatnya sudah oke, mencintai Nabi dalam hati sudah oke, tetapi mengatasnamakan suatu kalimat bahwa itu sabda Nabi, ini yang seringkali orang meremehkan. Jadi saya ulangi, kecintaan kepada Nabi, ketaatan kepada Nabi di banyak hal itu sudah bagus, tetapi ternyata khusus dalam perkara ini yang justru seringkali bermasalah, yaitu orang berani menyampaikan suatu narasi yang sebetulnya adalah dhaif atau maudhu', lalu mengatakan itu adalah sabda Nabi. Maka hadis ini mengingatkan, seperti seolah-olah Nabi tahu bahwa kecintaan sebagian umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu ternyata untuk perkara ini adalah problem. Banyak yang problem dalam perkara ini. Saya yakin seandainya mereka hidup pada zaman Nabi, itu akan mencium tangannya, akan menghormatinya, akan menyediakan air wudhu untuknya, bahkan berebut sisa wudhunya. Berarti apa? Cinta sekali kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi dihina, dia pertama bangkit untuk membela. Tetapi poin ini yang seringkali lemah, yaitu berani mengatakan kalimat ini adalah sabda Nabi padahal dhaif, padahal maudhu', padahal itu adalah palsu. Maka kita harus hati-hati. Kalau ternyata itu palsu, hubbul watan minal iman misalnya, lalu kita dengan lantang mengatakan Nabi SAW bersabda hubbul watan minal iman, nah, berarti apa? Kita terkena larangan ini, membuat kedustaan atas nama Nabi, baik yang pertama kali membuat maupun yang menarasikan ulang. Terkena hadis Nabi ini, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Berarti itu serius dosanya, ya. Nah, ini adalah cara untuk menjaga agama ini tetap orisinal, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Orang kemudian dengan bebas membuat narasi, lalu semua mengatasnamakan ini adalah narasinya Nabi, tetapi dibatasi. Yang sabda Nabi ya sabda Nabi, yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan.
Saya tidak mengatakan bahwa yang sahih hanya Bukhari dan Muslim. Tetapi menurut para ulama yang paling tinggi kredibilitasnya itu adalah Sahih Bukhari, lalu kemudian Sahih Muslim, baru disusul dengan perawi-perawi yang lain. Nah, perawi-perawi yang lain bukan berarti tidak sahih. Perawi-perawi yang lain itu campuran. Ada yang sahih, ada yang tidak. Tetapi kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu memang hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu maksudnya. Gimana? Gharib. Gharib itu, arti gharib itu adalah asing. Gharib itu sebetulnya bukan tidak otomatis digolongkan sebagai dhaif. Gharib itu hanya dari sisi perawinya tidak banyak gitu ya. Jadi beda dengan mutawatir, kan ada istilah mutawatir, ada ahad, lebih rendah dari ahad lagi ada gharib ya. Nah, itu ada rumusan-rumusan dari para ulama yang sangat rumit gitu ya. Kapan dikategorikan gharib ya, kapan dikategorikan ahad, kapan dikategorikan hasan. Itu biasanya kalau di mahasiswa kita di Timur Tengah itu mengambil kuliah hadis itu ya yang ngotak-ngatik itu terus tentang apa itu hasan, ciri-cirinya dhaif dan sebagainya. Nah, gharib itu kurang lebih seperti itu. Bukan berarti yang gharib itu pasti dhaif, karena gharib itu dalam pengertian adalah ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang patut dicurigai gitu ya. Nah, makanya kita sebagai masyarakat awam itu lebih aman, lebih nyaman kalau kita menggunakan kategori yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu ketika kemudian mereka mengatakan hadis ini adalah disebut dengan sahih, berarti dia adalah valid. Kemudian derajat di bawah itu adalah hasan. Hasan itu berarti tidak dianggap lemah tapi juga tidak dianggap sahih, cukup baik. Lalu yang paling bawah adalah dhaif. Dhaif itu dianggap lemah, dan di antara bentuk dhaif yang paling dhaif adalah maudhu', yaitu dianggap sebagai hadis yang palsu. Jadi adapun istilah gharib itu adalah dari sisi periwayatan ya, ada kejanggalan baik dalam masalah sanadnya maupun dalam masalah matannya ya. Ada gharabah, ada satu kejanggalan, kok ada kejanggalan gitu ya. Jadi kita menganalisa kejanggalannya di mana, nah, itu ranahnya para ulama hadis yang kemudian meneliti ini sisi gharabahnya apa ya, sisi kejanggalannya apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya tadi saya bilang bahwasanya kalau gharib itu nanti masih perlu dicari lagi statusnya. Itu statusnya seperti apa? Apakah sampai kepada hasan? Ya, kadang-kadang ada hasan gharib, ya. Ada tambahan ya. Hasan tetapi gharib ya, dan sebagainya. Tapi kalau sahih tidak ada kategori gharib ya. Kalau sahih itu ya sahih saja ya. Sahih itu yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih. Biasanya ini disahihkan oleh Al-Albani atau oleh siapa itu gimana? Ya. Jadi begini maksudnya, bahwa suatu hadis itu dianalisa. Kalau menurut analisa Imam Bukhari, itu kan ada standar-standar yang dipakai oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu standarnya paling tinggi. Paling tinggi itu maksudnya gimana? Sesuatu yang tidak dianggap masalah oleh perawi lain itu masalah bagi Imam Bukhari. Contoh misalnya akhlak perawinya misalnya. Ya, misalnya kalau kita belajar hadis itu, perawinya ternyata pernah diketahui mengundang kucing
Kan ngundang kucing itu seolah-olah kita ngasih makan ya. Tapi di tangan kita ternyata kucingnya mendekat, tangannya kosong. Nah, itu, oh ini berarti secara akhlak ada masalah. Sampai sedetail itu. Nah, Imam Bukhari itu punya standar yang paling detail dalam meneliti. Bagi ulama yang lain itu tidak seketat itu, tetapi standar Imam Bukhari paling tinggi. Itulah makanya ketika suatu hadis menurut kajian Imam Bukhari kok hadis ini disimpulkan sahih, maka sahihnya itu nggak main-main. Itu memang sahihnya itu dengan standar tinggi ya. Kualitasnya sangat tinggi. Nah, ulama yang kontemporer tetapi sudah wafat juga, namanya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini juga peneliti hadis, hafal hadis, hafal perawi-perawinya, kemudian hafal juga bagaimana sejarah hidup masing-masing perawi itu, perbedaan nama-nama masing-masing karena nama-nama itu mirip-mirip sekali. Lalu kemudian beliau juga menganalisa, oh hadis ini menurut penelitian Syekh Albani dianggap sahih, dan itu cukup diakui di kalangan ulama hadis, yaitu pernyataan dari Syekh Albani itu cukup memiliki kredibilitas. Tetapi kalau dibandingkan itu tetap masih kalah kredibilitasnya dengan ulama-ulama klasik ya, seperti Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya, itu masih kalah kredibilitasnya. Sehingga kita boleh untuk kemudian menyimpulkan suatu hadis mengacu kepada penyimpulan dari Syekh Albani. Sebagaimana kita boleh menyimpulkan kesahihan sebuah hadis mengacu kepada Imam Al-Hakim, imam ulama-ulama yang lain. Ketika mereka menyimpulkan hadis ini sahih, ya udah. Kita kan orang awam, nggak bisa kemudian mengatakan saya nggak percaya dengan statementnya Syekh Albani. Boleh saja nggak percaya, tapi punya ilmunya nggak untuk membantah. Kan itu masalahnya. Nah, ketika kita nggak punya ilmunya untuk membantah, ketika Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, punya ilmunya nggak untuk membantah? Kalau nggak ada ilmunya sudah, berarti ya udah kita terima aja. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih, emang kita punya kemampuan membantah? Enggak, Imam Bukhari saya nggak setuju. Menurut saya hadis ini dhaif. Emang punya ilmu apa bisa membantah Imam Bukhari? Nah, jadi ketika disebut bahwa hadis ini sahih menurut Syekh Albani, itu berarti menurut penelitian Syekh Albani, dan beliau memang punya ilmu untuk mengatakan itu. Sehingga kita sebagai masyarakat awam ya, dan bukan hanya masyarakat awam, kalangan kampus di Timur Tengah itu juga mengikuti penilaian dari Syekh Albani ini. Ketika Syekh Albani mengatakan sahih, mereka juga menerima. Tetapi kadang-kadang itu ada perbedaan, Pak. Syekh Albani mengatakan sahih, tapi ulama klasik sebelumnya misalnya mengatakan yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan. Ya sudah, dalam kasus seperti itu ya ambil saja yang Anda yakini, dalam artian oke, saya lebih percaya kepada Ibnu Hajar, saya ambil pernyataannya Ibnu Hajar, saya abaikan pernyataannya Albani. Ya mau nggak mau seperti itu. Karena apa? Komentarnya bertolak belakang ya, yang ini mengatakan sahih, yang ini mengatakan tidak. Maka kita ambil yang kita lebih percaya kredibilitasnya tanpa perlu menghujat. Oh, Albani berarti jahil, nggak benar ini Albani. Masa ulama ini mengatakan begini, dia mengatakan begini. Nah, tanpa perlu seperti itu, tapi kita ambil saja mana yang kita lebih percaya kredibilitas ilmunya. Ambil pernyataannya, lalu kita jadikan sebagai panduan untuk kita. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Baik, jadi insya Allah nanti kita akan terus membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini agar temanya tidak banyak terulang. Jadi temanya urut, selalu baru. Karena kalau pakai kitab itu biasanya lebih terstruktur dan tidak banyak pengulangan. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان